semuanya, perkenalkan nama aku Alifa Arena Pratiwi dengan NIM 444124017, kelas 1E jurusan Agribisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, aku ingin menjelaskan tentang matematika dalam perhitungan pajak dan laporan keuangan. Pernah nggak kalian berpikir, gimana sih perusahaan menghitung pajak atau bikin laporan keuangan yang detail? Ternyata matematika punya peran besar di sini. Dalam video ini, kita akan bahas bagaimana matematika digunakan dalam perhitungan pajak dan laporan keuangan. Jadi, kalau kalian penasaran gimana angka-angka ini bekerja dalam dunia bisnis, yuk simak sampai habis videonya. Jadi, di sini ada definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayar individu atau perusahaan kepada negara. Dua jenis pajak yang sering kita temui adalah pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang pajak penghasilan atau PPh. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki pendapatan tahunan sebesar 1 miliar rupiah dan tarif pajaknya adalah 22%. Kita bisa menghitung pajak penghasilan dengan rumus seperti berikut. Rumusnya adalah PPh sama dengan tarif dikali pendapatan kena pajak. Jadi, jawabannya itu PPh sama dengan tarifnya kan 22%. Jadi, kita masukin ke dalam rumusnya. 22% dikali pendapatan kena pajaknya 1 miliar. Jadi, sama dengan hasilnya 220 juta. Artinya, perusahaan harus membayar pajak sebesar 220 juta. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Kita juga sering mendengar tentang PPN. Contohnya ketika kalian sedang makan di restoran atau di sebuah tempat makan. Pasti di struknya ada tulisan PPN, yaitu pajak pertambahan nilai yang harus kita bayar. Misalnya, jika sebuah toko menjual barang seharga 1 juta rupiah, maka PPN yang harus ditambahkan adalah rumus PPN, yaitu harga barang dikali 11%. Jadi, PPN dari soal tersebut yaitu kita harus masukkan ke dalam rumusnya dulu. PPN sama dengan harga barang yaitu 1 juta dikali dengan 11%. Jadi hasilnya yaitu 110.000 PPN-nya. Lalu kita harus mencari total harga yang harus dibayar oleh konsumen, yaitu harga barang kita tambah dengan jumlah PPN-nya. Jadi 1 juta ditambah 110.000. Hasilnya yaitu 1.110.000 yang harus dibayar oleh konsumen keseluruhannya. Selain pajak, matematika juga digunakan dalam membuat laporan keuangan. Salah satu komponen penting adalah rasio keuangan seperti net profit margin dan current ratio. Jadi, salah satu komponen penting dalam membuat laporan keuangan yang pertama ada net profit margin atau rasio laba bersih. Rumusnya adalah net profit margin sama dengan net profit dibagi total revenue dikali 100%. Misalnya, ada sebuah soal yaitu sebuah perusahaan memiliki laba bersih sebesar 200 juta dan pendapatan sebesar 1 miliar. Maka net profit marginnya yaitu kita masukkan ke dalam rumusnya. Net profitnya yaitu 200 juta dibagi dengan total revenue-nya yaitu 1 miliar.
dikalikan dengan 100%. Jadi, hasilnya yaitu 20%. Artinya, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 20% dari total pendapatannya. Lalu yang terakhir ada depresiasi aset atau penyusutan. Depresiasi adalah penurunan nilai aset seperti mesin atau kendaraan. Rumus depresiasi garis lurus adalah depresiasi tahunan sama dengan harga aset dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Misalnya, ada sebuah soal yaitu sebuah mesin dibeli seharga 50 juta rupiah dengan nilai residu 5 juta dan umur ekonomis 10 tahun. Maka, depresiasi tahunnya yaitu kita masukkan ke dalam rumusnya terlebih dahulu, yaitu harga asetnya di soal itu 50 juta dikurang dengan nilai residunya yaitu 500.000 dibagi dengan umur ekonomis yaitu 10 tahun. Jadi hasilnya yaitu 4.500.000 rupiah. Artinya mesin tersebut menyusut nilainya sebesar 4.500.000 setiap tahunnya. Jadi, itu tadi beberapa contoh bagaimana matematika digunakan dalam dunia bisnis. Dari menghitung pajak hingga membuat laporan keuangan, semuanya melibatkan angka-angka yang akurat. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kalian, terutama yang tertarik di bidang ekonomi dan bisnis. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.